Halo guys, balikan aku dengan Amel. Nah, harinya kita akan main Roblox ya. Ini di sini sudah Roblox nih. Kita langsung aja masuk ya. Nah, di sini sudah masuk. Kita cari dulu ya parkour. Bagus. Kita sudah ketemu nih guys yang ini. Jadi kita akan masuk. Nih guys, sudah masuk. Jadi kita akan masuk. Takut jatuh. Tahu. Aku nggak sengaja. Hanya tadi aku jatuh. Udah tuh lah guys. Nggak kayak terjatuh gitu. Jadinya aku kayak bingung. Makanya aku coba jatuh lagi. Jatuh. Hah? Yang dari awal. Kayaknya yang ini aku harus konsentrasi deh. Sudah. Saya jatuh. Agak susah ya guys. Maaf ya guys, ada suara TV soalnya aku lagi nonton. Oke, agak deg-degan ya guys. Yeay. Maaf ya guys kalau ada suara TV sekali lagi. Minta maaf ya. Karena bapak saya lagi nonton berita. Kalau ada biru yang nggak kelihatan. Kalau ada biru kayak nggak kelihatan. Tuh, kayak nggak jatuh. Ya kan? Ini sih kelihatan ya, soalnya agak gelap. Ih, mampus. Harfiq menjelaskan Syahrul melakukan kunjungan kerja ke Spanyol dan Italia pada akhir September lalu. Gunakan rumah ya guys. Makanya jangan curhat. Ikut dalam kunjungan itu. Namun dikabarkan kepulangan rombongan Kementerian terpisah dikarenakan hijau. Astagfirullah. Oke, harus biru terus. Ternyata nggak begitu juga. Harus hijau ternyata. Tidak. Nih terus ngapain? Manjat kah? Sementara itu penyidik Kejaksaan Agung menggeledah kantor perdagangan terkait kasus korupsi penyalahgunaan wewenang dari sini kan. Periode 2015-2023. Menanggapi kejadian ini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan mendukung upaya tersebut agar kasus dugaan korupsi terkait impor dapat segera tuntas. Maaf, nggak sengaja. Ini baru pertama kali aku bikin video yang ada suaraku. Oke. Soalnya yang lain tuh aku malu karena aku nggak berani untuk tunjukkan suara aku, karena aku agak malu sedikit karena kalian nanti hujat suara aku yang jelek. Jadi hujatnya kayak gini, jelek banget. Ya alay deh. Itu yang ku pikirkan.
Dalam konferensi pers di Jadi Kejaksaan Agung aku Jakarta Selatan, akan pada Selasa siang menyatakan penggeledahan berlangsung, kerugian serta jumlah tunjukkan korupsi dalam suara kasus ini aku. masih belum diketahui. Yang pertama tunjukkan Menurut tadi, suara aku penyalahgunaan hari pengadaan impor gula di itu Kemendak pada anu periode ya guys. 2015-2023. Itu Pengadaan tersebut pas diduga aku ajari melakukan kalian dalam rangka pemenuhan stok gula salto nasional dan YouTube ya stabilisasi guys. harga gula Ini nasional. mau masukkan aku Kementerian ini ke Perdagangan Instagram. periode 2015-2023 Oke guys, maaf. memberikan izin impor gula kristal mentah yang akan diolah menjadi gula kristal bibit ke pihak yang tidak berwenang. Selain itu, Kejagung juga menduga Kemendak memberikan izin impor yang melebihi batas kuota maksimal yang dibutuhkan pemerintah. Hingga saat ini, proses penyelidikan kasus dugaan penyalahgunaan wewenang Kemendak ini masih berlangsung. Namun Kejagung yakin telah Kayak ini menemukan gampang ya, bukti yang guys. cukup untuk menaikkan kasus ini ke tahap selanjutnya. Yang itu gampang. Gimana sih lambatnya? Banyak ternyata. Ya cowok tadi masih. Ya itu cowok tadi nggak sih? Ada dua, bingung aku jadinya. Coba kalian tebak yang mana salah satu dari mereka. Yang betul kulihat konten kalian dan aku subscribe dan atau like. Pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula nasional, Kementerian Perdagangan diduga telah Baju secara ini mahal deh. menerbitkan Kan mahal. Ya kan, kok rambutku kristal agak mentah langit. atau UKM Perasaan enggak anu deh. dimaksudkan untuk diolah menjadi gula kristal putih Aku kan atau nggak PKP Jatuh. kepada Nggak pihak-pihak yang diduga tidak berwenang. Menanggapi penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejaksaan Agung di kantor Kementerian Perdagangan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan mendukung upaya tersebut agar kasus dugaan korupsi terkait impor gula dapat segera tuntas. Ya, Mendak itu kan memang serat mas yang sampai sekarang belum kelar ya. Tapi mudah-mudahan walaupun ada badai yang Ini hampir mau setahun yang boleh. lalu sampai sekarang nggak kelar, apa urusan minyak lah, dengan goreng, urusan besi, urusan garam, urusan Ya macam-macam. aku sengaja aja. Ini agar kita dukung agar Karena kesini tuh muncul terus dari tadi. berjalan dengan baik. Jadi badai itu masih ada sampai sekarang di sana. Mudah-mudahan nanti bisa diselesaikan. Selain melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Perdagangan, penyidik Kejagung pada Selasa siang juga melakukan penggeledahan di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI yang berada di Jalan Abdul Muiz Gambir, Jakarta Pusat. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari PT PPI, namun diduga penggeledahan ini terkait kasus penyalahgunaan wewenang impor gula periode 2015-2023 yang tengah ditangani Kejagung. Namun diduga penggeledahan ini terkait Maaf, kasus suara saya penyalahgunaan nyanyi. wewenang impor gula periode 2015-2023 Ini yang harus tengah ditangani Kejagung. ini karena Tim Liputan CNN Indonesia. Nama Menteri Pemuda dan Olahraga Maaf ya, guys. kembali disebut dalam sidang Suara lanjutan saya kasus terlalu dugaan korupsi nyaring. proyek Menara BTS karena yang saya mantan Menkominfo dekat. Juni Plate Bukan. di Pengadilan Tipikor Jakarta. Terkait munculnya Itu nama masih. Dito, Kejaksaan Agung berencana untuk Sini menghadirkan masih. Dito Aryotejo ke Pengadilan Tipikor untuk Wih. Muncul. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi Menara BTS Kominfo yang menjerat mantan Menteri Komunikasi dan Informasi Joni Plate kembali digelar pada Selasa di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sidang menghadirkan 3 terdakwa dan 5 saksi mahkota. Sesuai keterangan dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP Pengadilan Tipikor, kelima saksi mahkota tersebut adalah Galumbang Mana, Guys, ini kata-kata terakhir aku yang Instagram. Follow dan like. Yang YouTube minta like dan subscribe. Wing. Wing. Oke. diserahkan dalam 2 tahap ke Dito dalam pecahan mata dolar Amerika dan Singapura. Tahap pertama sebesar Gak guys, cuma emosi. $500.000 Amerika Serikat atau setara 7 miliar rupiah. Anjir. Saat dicecar tim JPU atas arahan siapa uang dialirkan untuk Dito, Irwan sempat mengaku lupa. Jawaban Irwan sempat membuat hakim ketua Fazal Henry marah dan menegurnya. Oh, Irwan lantas mengaku uang diserahkan ke pihak Dito atas arahan dari Desi dan Galumbang. banyak lagi mau ngaji lagi aku. Menginstruksikan saudara
Saya berangkat dari pernyataan saudara ya, instruksi. Siapa yang menginstruksikan saudara? Ya kalau tidak Pagal Lubang, kok kalau tidak Pagal Lubang saya dua-duanya saya lupa. Dua-duanya. Saudara masih konsentrasi nggak? Iya Pak. Stres boleh? Tidak boleh. Tidak. Berbeda sekali dengan hari Selasa dulu. Iya. Hari Selasa dulu tuh saudara lancar. Apakah saudara sudah berkomplot juga di luar untuk menyerangkan yang ini? Tidak. Saya laporkan bahwa ada tambahan lagi ini 500.000. Bagaimana? Sudah bagaimana? Udah serahkan aja gitu. Ya. Siapa yang bilang gitu? Ya saya lupa antara Pagal Lubang antara situ. Buat kalian kenapa aku diam? Aku sudah emosi. Direktur Pendidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus pun tadi pada Selasa menyampaikan akan menghadirkan Dito ke Pengadilan Tipikor untuk bersaksi. Menurut Pun tadi, kehadiran Dito sangat krusial dalam membongkar kasus korupsi pengadaan menara BTS. Meski demikian, Pun tadi mengaku belum ada informasi terkait waktu pemanggilan Dito sebagai saksi ke Pengadilan Tipikor Jakarta. Nama Menpora Dito Aryo Tejo muncul saat Komisaris PT Sulite Energi Sinergi Iwan Hermawan bersaksi di Pengadilan Tipikor pada 26 September lalu. Dewan Hermawan menyatakan Dito menerima uang sebesar 27 miliar rupiah. Jaksa Agung sudah menetapkan 11 orang tersangka dalam kasus merugikan negara 8 triliun rupiah ini. Salah satunya mantan Menkominfo Joni G. Plate. Tim Liputan CNN Indonesia. Kita beralih ke informasi lainnya. Akhirnya TikTok secara resmi akan menutup platform e-commerce TikTok Shop. Penutupan ini akan berlangsung pada pukul 5 sore hari ini. Menanggapi hal tersebut, Menteri Koperasi dan UKM menyebut penutupan TikTok Shop tidak akan mengganggu para pedagang UMKM yang biasa berjualan di platform tersebut. TikTok Indonesia merespons penerbitan Permendak Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Dalam rilis resmi, TikTok Indonesia akan menutup TikTok Shop Indonesia pada Rabu 4 Oktober 2023 pukul 5 sore. TikTok juga terus berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia terkait langkah dan rencana ke depan. Sebelumnya dalam Permendak Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik, terdapat beberapa poin penting yang ditekankan. Pertama, pendefinisian model bisnis penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik seperti loka pasar atau marketplace dan social commerce untuk mempermudah pembinaan dan pengawasan. Kedua, penetapan harga minimum sebesar $100 per unit untuk barang jadi asal luar negeri yang langsung dijual oleh pedagang ke Indonesia melalui platform e-commerce lintas negara. Ketiga, penyediaan positive list, yaitu daftar barang asal luar negeri yang diperbolehkan cross border langsung masuk ke Indonesia melalui platform e-commerce. Keempat, menetapkan syarat khusus bagi pedagang luar negeri pada marketplace dalam negeri, yaitu menyampaikan bukti legalitas usaha dari negara asal pemenuhan standar dan halal, pencantuman label berbahasa Indonesia pada produk asal luar negeri, dan asal pengiriman barang. Selanjutnya, pemerintah melarang marketplace dan social commerce untuk bertindak sebagai produsen. Keenam, larangan penguasaan data oleh PT NSE dan afiliasi. Kewajiban PT NSE memastikan tidak terjadi penyalahgunaan penguasaan data penggunanya untuk dimanfaatkan oleh PT MSE atau perusahaan afiliasinya. Sementara itu, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Mas Duki meyakini penutupan TikTok Shop tidak akan mengganggu para pedagang UMKM yang biasa berjualan di platform tersebut. Dengan penutupan TikTok Shop ini sebenarnya tidak terlalu mengganggu ya bagi para seller, karena kan tetap para seller, para pelaku UMKM yang jualan di online bisa memanfaatkan promo produknya di TikTok medsosnya. Nah nanti kalau penjualannya direct kepada link misalnya di multi platform, jadi tidak lagi di TikTok Shop, bisa jualan di platform apa aja yang ada di Indonesia. Nah, pembelinya juga kan tinggal pindah channel aja. Jadi sederhana itu. Jadi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan TikTok telah berkirim surat kepada Kementerian Perdagangan. Dalam surat itu, TikTok akan mematuhi aturan yang dibuat pemerintah.
Liputan CNN Indonesia. 3 orang tewas akibat penembakan yang terjadi di sebuah pusat perbelanjaan di Kota Bangkok. Katrina segera kembali. Menjelajahi berbagai peristiwa berdasarkan Dari mana? data serta memahaminya dari berbagai perspektif dengan analisis mendalam. Ikuti penelusurannya dalam CNN Indonesia Index setiap Sabtu jam 10 malam di CNN Indonesia. Membahas corporate issue, kegiatan CSR, digital transformation, hingga launching produk terbaru, serta aktivitas brand yang menarik. Pertamina Group ambil bagian dalam kunjungan bersejarah Presiden Jokowi ke 4 negara di Afrika 20-24 Agustus 2023. Saksikan Corporate Action setiap Senin jam setengah 10 pagi di CNN Indonesia. Alam dan warisan budaya Bumi Pertiwi menjadi pesona yang harus dilestarikan. Temukan berita keindahan Nusantara bersama Insight Indonesia setiap Sabtu jam 10 pagi di CNN Indonesia. Penembakan terjadi di sebuah pusat perbelanjaan di pusat kota Bangkok, Thailand pada Selasa. 3 orang dilaporkan tewas dan 6 orang lainnya terluka akibat insiden ini. Wes, lagi capek aku. Sejumlah video saksi mata menunjukkan orang berlari di Mall Siam Paragon, Ah, satu tujuan oh, utama di ibu kota mana? yang sangat populer di kalangan turis dan penduduk lokal. Polisi Thailand mengaku berhasil menangkap pelaku yang diidentifikasi sebagai seorang remaja berusia 14 tahun. Seorang petugas polisi dalam sebuah konferensi pers di luar mal mengatakan situasi telah terkendali. ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ปทุมวันนะครับได้เข้ามายังพื้นที่เกิดเหตุนะครับและได้มีการรายงานในผู้บัญชานะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้พบตรได้มาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมสถานการณ์นะครับตอนนี้สถานการณ์ได้มีการควบคุมสถานการณ์ได้แล้วนะครับมีการควบคุมตัวผู้ต้องหาส่วนรายละเอียดในเรื่องของผู้บาดเจ็บนะครับและผู้เสียชีวิต Iya, เดี๋ยวจะมีการรายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตอนนี้ Anya มีการควบคุมสถานการณ์ได้ แล้วก็ Anya, ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังดูในเรื่องของพยานหลักฐานอยู่ Anya นะครับแล้วก็ Anya เรียงกันอยู่ครับ Menurut layanan darurat setempat, salah satu korban terluka merupakan warga negara asing. Kekerasan dengan senjata api sering terjadi di Thailand. Seorang mantan perwira polisi membunuh 22 anak di sebuah taman kanak-kanak tahun lalu dalam sebuah Kanak-kanak? senjata Apa itu dan kanak-kanak? pisau. anak-anak. 20, seorang tentara menembak dan menewaskan sedikitnya 29 orang dan melukai 57 lainnya dalam sebuah serangan yang terjadi di 4 lokasi di sekitar kota Nakhon Ratchasima, Thailand bagian timur laut. Momen dramatis evakuasi bocah perempuan dari kolong mobil SUV Bocah. oleh para pejalan kaki dan pemilik toko terekam kamera di Guizhou, Tiongkok. Masih dari Tiongkok, puluhan pengunjung tersapu gelombang tinggi saat hendak menyaksikan fenomena alam langka. Sejumlah pengunjung tergulung ombak besar saat menyaksikan gelombang pasang di Sungai Qiantang, Provinsi Zhejiang, Tiongkok. Hanya dalam hitungan detik, gelombang besar menyapu pengunjung yang terlalu dekat dengan tepian sungai. Gelombang juga menghancurkan pagar pembatas. Pengunjung terpelanting dan terguling akibat terjangan ombak tersebut. Setelah ombak surut, beberapa korban terluka dan ada yang pingsan. Sebagian membutuhkan pertolongan medis.
Sungai Kiantang terkenal dengan gelombang yang tinggi Jas. mencapai 9 meter. Aku nggak bilang, aku nggak boleh bilang kasar. Kalau ada kata-kata an itu harus ditahan kata-kata kasarnya, Yang terjebak di kolong mobil SUV ya kan? rekam kamera warga pada 2 Kalau betul, like dan follow, subscribe, and share. Bocah perempuan tersebut berhasil ditarik dari kolong kendaraan. Saksi bernama Sun mengaku melihat pengemudi mobil SUV berbelok dan memarkir kendaraannya. Ia menduga pengemudi tidak Ya, memperhatikan ikan. ada anak kecil sedang berbaring di trotoar. Bocah tersebut kemudian dilarikan ke rumah sakit. Anjas. Taiwan pada salah satu Anjas. pergerakan cuaca menjelang Anjas. yang diperkirakan akan membawa hujan Kok nggak lebat jalan-jalan? serta angin kencang ke sebagian besar wilayah selatan dan timur pulau itu. Capek. Otoritas cuaca setempat mengatakan hujan lebat akan terjadi di wilayah pegunungan di Tanganku tidak licin. di wilayah selatan dan Tanganku kering sekali. Hualien. Harus kubasahkan Sudah ditutup sejak Senin. dengan Ke sebagian cintamu. besar pantai sepanjang pantai Tenggara telah ditutup. Beberapa penerbangan dan perjalanan feri ke pulau-pulau terpencil di Taiwan sudah telah dibatalkan karena angin kencang. Ilmu yang turun dalam kategori topan kategori 3 Aku tidak akan sempat bilang pantai Tenggara Taiwan pada Rabu. Anjas. Maksudnya sempat bilang anjas. Aku nggak mau bilang kasar. Sebenarnya aku nggak terlalu suka sih kata-kata kasar. Kata-kata kasar itu ada akibatnya itu. Ini kakakku nggak bilang kasar tuh. Terus dia terjatuh, termarah-marah, dan dia termarah. Marah pun terus. Dia tetap marah dan kata-kata emosi seperti kalian lihat dengan dia marah seperti apa sih dan kata-kata kasarnya muncul, tapi aku nggak mau sebutkan yang diawali huruf go to. Nah itu tuh yang enggak lagu yang jiwa yang sedih itu loh. Ini loh aku bikin tuh nih biar aku nyanyikannya guys. Telah singgah sebentar perjalanan jauh, tak ada tempat berteduh. Selahkan kau gama manusia, mana ada yang bisa berlarut berpura-pura sempurna, sampaikan pada jiwa yang bersedih. Begitu di dunia yang kau huni, jika tak tunggu guys acung. Aku tahunya cuma sampai enggak berulang-ulang aja sih. Kalau berulang-ulang nggak bisa di sampai mana sih? Udah. Jika tak ada tempat bawa kamu biar aku obati. Daklah di kakimu berlari, ada yang tak mereka mengerti. Beri waktu sandar sebentar, selama ini kau hebat, hanya tak dengar. Kau menangislah kan kau
yang bisa berlaru berpura rasa sempurna sampai pak bayang berseri begitu di dunia yang huni jika tak ada tempatmu kembali bangun kamu aku abadi tidaklah henti kakimu berlari ada yang meringan ngerti beri waktu sandar sebentar setelah ini kau hemat hanya tadi menang silakan kau yang bisa berlaru baru. Selain menu soto, warung ini juga menjual nasi rica-rica ayam dan nasi pecel telur yang dibanderol seharga Rp8.000. Setiap sore, warung ini selalu ramai dikunjungi para pelanggan. Dalam sehari, warung ini bisa melayani lebih dari 500 pelanggan. Bahkan, kalau akhir pekan atau hari libur bisa meningkat 1.000 pengunjung. Dan CNN Indonesia. Stop dulu ya guys, soalnya ini susah. CNN Indonesia Happy Hour masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Jangan lupa tetap bersama kami. Anjas! Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Anjas! Kami sajikan isu-isu Anjas! yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim membuat aturan baru terkait syarat lulus kuliah pada jenjang S1 dan D4. Saksikan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia di Transvision. Politisi senior ini mengalami berbagai dinamika politik yang terjadi di era Orde Baru, reformasi hingga pasca reformasi. Juga menjadi bakal calon wakil presiden. Kalau itu terjadi, ini merupakan satu kehormatan yang luar biasa bagi saya. Ya. Saksikan The Politician menakar peluang Yusril Iza Mahendra dalam Bursa Bacawa Pres Koalisi Indonesia Maju Kamis 5 Oktober jam 8:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti laporan khas redaksi yang mendalam dan terpercaya bersama CNN Indonesia. Seorang pemuda ditangkap usai mencuri dari sebuah gedung taman sekolah anak-anak di Magelang Kota. Tidak disangka, pelaku mengaku sudah membobol gedung yang sama sebanyak 7 kali. Jangan lewatkan redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia di Transvision. Band rock U2 memukau para penggemar melalui konsernya yang dilakukan di Las Vegas, Amerika Serikat. Konser ini menggunakan teknologi immersif yang sangat canggih, membuat penonton merasakan efek seperti berada di dalam pesawat luar angkasa. Band rock legendaris U2 menggelar konser
konser bertajuk UV Action Baby di Las Vegas, Amerika Serikat pada Jumat. Ada yang tidak biasa dari konser kali ini, Bono dan kawan-kawan tampil di venue kubah besar dilapisi LED yang sangat besar. Tidak hanya di luar, bahkan di dalam pula, penonton juga dibuat takjub dengan ribuan LED besar yang mengelilingi venue. Teknologi imersif juga ditambahkan sehingga penonton bisa merasakan efek seperti berada di dalam pesawat luar angkasa. It really takes your breath away. I mean, it's so just out of this world, you know. And unlike anything else on the strip, everything is so linear, and everything is just so like straight as high as you can go. And this is like we are taking up space, baby. Like we got this. So I don't know. I'm excited. Selama konser, penonton disuguhi pertunjukan LED yang menampilkan grafis dari lantai hingga langit-langit kubah. Artis-artis Hollywood juga tidak ketinggalan untuk menyaksikan konser ini. The Sphere Las Vegas menjadi venue konser berbentuk kubah terbesar di dunia. The Sphere baru diresmikan dan U2 menjadi musikus pertama yang tampil di tempat hiburan itu. Dan kita sudah selesai saja informasi dengan penindakan Tidak. ini. Saya Iqbal Kurniawan Padahal undur dikit diri. aja aku mau Sampai jumpa menang. and have a nice day. Terima kasih. Mama. 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 Nyeng. Mana hadiahnya? Kamu bohong ya? Apa harus diulang lagi? Diulang lagi dong. Diulang. Guys, kayaknya segini aja deh. Maunya ini, aduh, terlalu panjang. Jadi, ya, bye.